Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lavita Mardia. Saya di sini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Obat Herbal dari Daun Sambiloto dan juga manfaatnya. Nah, yang pertama, apakah daun sambiloto itu? Nah, daun sambiloto merupakan suatu tanaman herbal yang dibuat masyarakat sebagai tanaman obat tradisional yang ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Tanaman yang bernama Latin Andrographis peninsula ini sering juga diolah menjadi jamu bagi masyarakat setempat. Tanaman ini kemudian menyebar ke daerah tropis seperti Asia sehingga sampai ke Indonesia. Sambiloto dapat tumbuh di semua jenis tanah sehingga tidak heran jika tanaman ini terdistribusi luas ke belahan bumi. Habitat aslinya adalah tempat terbuka yang teduh dan agak lembab, seperti kebun, tepi sungai, pekarangan, sema, atau rumpun bambu. Tanaman sambiloto termasuk tanaman yang mudah dijumpai karena mempunyai daya adaptasi tinggi dengan lingkungan hidup yang mudah sehingga tak jarang tanaman ini juga ditemukan sebagai tumbuhan liar. Tanaman sambiloto dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya, mulai dari akar hingga daunnya, karena senyawa dalam sambiloto yang mengandung banyak khasiat dan juga manfaatnya. Berikutnya yaitu klasifikasi dari tanaman sambiloto. Pertama kingdom yaitu plantae, divisinya Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Solanaceae, famili Acanthaceae, genus Andrographis, spesiesnya Andrographis peniculata. Berikutnya itu adalah morfologi daun sambiloto. Daun sambiloto termasuk tumbuhan herba. Batang murnanya berbentuk segi empat, bersiku 4, sedang tua berkayu dengan pangkal yang membulat. Percabangannya monopodial dan berwarna hijau. Morfologi daun sambiloto yaitu berbentuk daun tunggal berbentuk bulat telur, bersilang berhadapan dengan ujung dan pangkalnya runcing. Helai daunnya bertepi rata dengan pertulangan daun menyirip. Rasa dari daun sambiloto ini berasa pahit. Berikutnya itu bunganya. Bunganya majemuk, kecil, berwarna putih dengan garis-garis ungu tersendiri dengan diatur di ketiak dan di ujung rangkai. Nah, buahnya berbentuk kotak, tegak, dan agak berbentuk silinder, bulat panjang. Bagian ujungnya runcing dan tengahnya beralur. Buahnya itu berwarna hijau dan ketika tua akan berwarna hitam. Bijinya 3-4 buah yang akan dilempar keluar jika buahnya masak. Berikutnya itu kandungan daun sambiloto. Kandungan dari daun sambiloto ini memiliki kandungan kimia daun dan cabang sambiloto terhadap senyawa kimia seperti contohnya deoksi andrografolit, neoandrografolit, dan homoandrografolit. Sementara pada akar mengandung flavonoid berupa polimetoxyflavon, andrografin, panikolin, dan apigenin 7, 4 dimetil ether, alkena, keton, aldehid, kalsium, kalium, natrium, serta asam karsik. Selain itu terdapat andrografolit 1% dan kalmegin. Sambiloto memiliki kandungan senyawa andrografolit dan flavonoid. Andrografolit merupakan senyawa diterpen yang telah banyak diteliti dan memiliki aktivitas farmakologi. Flavonoid dalam herba sambiloto memiliki gugus polihidroksi dan polimetoksi. Sambiloto sebagai obat tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun dengan menguji aktivitas antioksidannya yang selanjutnya diharapkan dapat diaplikasikan dalam pengobatan modern oleh bidang ilmu yang terkait. Berikutnya adalah manfaat dari daun sambiloto. Daun sambiloto mempunyai manfaat sebagai anti radang, antiinflamasi, antipiretik, dan diuretik, dan juga bisa menyembuhkan gatal-gatal, keputihan, penyakit degeneratif seperti diabetes. Dan juga bisa menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi, reumatik, obat influenza, disentri, infeksi saluran kencing, dan juga anti radang
anti radang pada paru-paru. Nah, yang selanjutnya yaitu metode ekstraksi dari daun sembiloto. Metode ekstraksinya yang pertama, daun sembiloto yang berumur 3-4 bulan di disortasi dan dicuci dengan air yang mengalir, kemudian dikeringkan dengan suhu 50-60 Celcius di dalam oven. Yang kedua, metode ekstraksi dan fraksinasi. Di sini nanti akan dihasilkan cairan ekstrak kental herba sambiloto dan ditambah kloroform lalu digojok selama 15 menit. Nanti lapisan kloroform berada pada bagian bawah dan juga dipisahkan. Partisi dengan kloroform dilakukan berulang sampai lapisan kloroform berwarna jernih. Jadikan satu filtrat kloroform lalu diuapkan sehingga diperoleh fraksi kloroform. Yang ketiga yaitu penetapan aktivitas antioksidan. Di sini akan ditambah serbuk DPPH ditambahkan ke dalam 100 ml metanol untuk mendapatkan larutan DPPH 0,14 ml. Larutan DPPH harus dibuat baru. Nah, setelah 30 menit dibiarkan di tempat yang gelap. Ekstrak air herba sambiloto dibuat dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 20, 30, 40, dan 50 ppm. Setiap konsentrasi sampel diambil 2 ml dan ditambahkan 3 ml larutan DPPH. Lalu dihomogenkan dan didiamkan selama 35 menit di tempat yang gelap. Absorbansi diukur. Pengukuran perendaman radikal bebas pada fraksi kloroform, etil asetat, dan residu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat, identifikasi senyawa dalam ekstrak sambiloto dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT pada senyawa golongan flavonoid. KLT menggunakan fase diam, silika gel, dan selulosa. Fase dipilih berdasarkan hasil kromatogram dengan pemisahan yang terbaik. Nah, kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini, daun sambiloto merupakan daun yang kaya akan manfaat dan sering digunakan sebagai tumbuhan obat dan bagi masyarakat setempat. Daun sambiloto memiliki metabolit sekunder yang mengandung flavonoid dan andrografolid yang menjadikan daun sambiloto ini daun yang dimanfaatkan sebagai untuk obat herbal. Nah, sekian dari hasil pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.